Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Mas Burhan, apabila kita lihat kondisi basis pemilih Jokowi Ma'ruf Amin sendiri saat ini seperti apa? Apakah kemudian suaranya terbelah atau bagaimana, Mas Burhan? Ya, begini ya, masyarakat kita ini makin lama makin cerdas, makin mampu berpikir kompleks, termasuk basis pendukung Pak Jokowi. Jadi kalau kita ingat beberapa waktu lalu kan ada wacana 3 periode atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Itu ternyata mayoritas pendukung Pak Jokowi itu menolak wacana Jokowi mendapatkan tambahan masa jabatan. Jadi kan satu sisi mereka puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, itu betul, tapi di sisi lain mereka juga mampu berpikir rasional bahwa ada batasan konstitusi. Nah, demikian juga dalam urusan pilihan capres-cawapres. Jadi saya mengingatkan bahwa popularitas seorang ayah itu tidak serta-merta bisa diwariskan. Karena masing-masing pihak itu punya rasionalitas sendiri-sendiri. Bisa jadi mereka tidak menolak Mas Gibran, tetapi menganggap dari sisi etika, mungkin ya. Tapi lagi-lagi dua hipotesis tadi menarik untuk kita uji. Dan kalau kita lihat basis Pak Jokowi sendiri per hari ini itu masih lebih banyak yang memilih Mas Ganjar. Meskipun ada 26% pemilih Pak Jokowi 2019 yang mulai melirik Pak Prabowo dan jumlahnya meningkat 2 kali lipat dibanding survei bulan April. Jadi meskipun sebagian besar ke Mas Ganjar, tetapi dalam jumlah yang signifikan memilih Pak Prabowo. Nah, mungkin buat Pak Prabowo akan jadi ada pikiran dari kubu Pak Prabowo kalau misalnya mempertimbangkan Mas Gibran, pendukung Pak Jokowi lebih banyak lagi yang mengalir ke Pak Prabowo. Tapi data saya tadi mengatakan tidak serta-merta. Mungkin menunggu hasil keputusan MK, atau mungkin juga harus diuji. Jangan-jangan bukan malah mengalir, tapi malah menimbulkan resistensi publik. Dan menurut saya Pak Jokowi seorang politisi yang sangat objektif, dan beliau tidak ingin gitu ya, mengambil keputusan yang justru malah membuat posisi Pak Prabowo atau Mas Ganjar atau Mas Anies itu direpotkan kalau misalnya Mas Gibran maju. Jadi kalau misalnya peluang Mas Gibran untuk menjadi winning ticket itu justru mengecil gara-gara disibukkan dengan urusan politik dinasti atau serangan yang lain, saya kira Pak Jokowi lebih baik meminta Mas Gibran untuk maju di posisi political office yang lain. Meskipun lagi-lagi kalau misalnya ternyata sebaliknya, ternyata ada kans elektoral, saya kira Pak Jokowi juga akan mempersilahkan. Seperti waktu Mas Gibran maju di Solo. Kan waktu di Solo juga ada penolakan terkait dengan dinasti politik. Tapi setelah ternyata kansnya untuk menang besar, ya diizinkan untuk maju dan ternyata memang menang. Oke, Mas Burhan, kita ke Pak Habibur Rahman mengenai tanggapannya mengenai kondisi basis pemilih Jokowi Ma'ruf dan jika memang ada kans elektoral itu sendiri. Ya, tetap saja semua masukan, semua pendapat dari teman-teman, dari kami juga kami sampaikan ke Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik ya. Tentu beliau ya, para beliau tersebut akan memutus dengan matang ya. Akan memutus sosok cawapres yang memang berpotensi menyumbang elektabilitas terhadap Pak Prabowo karena kita tahu sekarang ini kan dari 3 capres paling potensial itu angkanya kan rigid sekali ya, sangat berdekatan. Jadi faktor cawapres pasti akan sangat penting. Nah, ini masukan siapa? Ada yang bilang Mas Gibran, ada yang bilang Pak Muhaimin, ada yang bilang Pak Erick Thohir. Nanti akan dihitung oleh para para petinggi kami. Oke, baik, kita tunggu bagaimana dinamika politik ke depannya, siapa bacawa pres yang akan mendampingi dari terutama Prabowo Subianto. Kita tunggu saja seperti apa. Terima kasih Pak Habibur Rahman dan juga Mas Burhan telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.